teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang pencemaran air, perlu kita ketahui sedikit latar belakang singkat tentang air. Air adalah kebutuhan dasar bagi semua kehidupan. Namun, ketersediaan air bersih semakin terancam oleh pencemaran air. Fenomena ini menjadi isu lingkungan yang mendesak karena aktivitas manusia seperti pembuangan limbah rumah tangga dan industri yang tidak terkelola dengan baik, sehingga menyebabkan penurunan drastis kualitas perairan kita. Menghadapi kondisi ini, penting untuk mengidentifikasikan apa itu pencemaran air, mengidentifikasi sumber-sumber utamanya, dan memahami secara jelas dampak buruknya terhadap kesehatan dan ekosistem. Materi ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah tersebut dan yang paling penting untuk menguraikan cara-cara penanggulangan pencemaran air yang harus segera diterapkan oleh semua pihak. Jadi tujuan dari materi yang kami buat ini yang pertama untuk mengetahui apa itu pencemaran air, yang kedua untuk mengetahui sumber dasar terjadinya pencemaran air, yang ketiga untuk mengetahui dampak pencemaran air terhadap kehidupan, dan yang keempat untuk mengetahui cara penanggulangan pencemaran air. Baik teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu pencemaran air? Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti sungai, danau, lautan, atau air tanah yang terjadi akibat masuknya benda asing atau zat berbahaya yang menurunkan kualitas air tersebut, sehingga berbahaya bagi kehidupan dan juga merusak ekosistem. Saya mengatakan demikian didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH yang mengatakan bahwa pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan semestinya. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu pencemaran air, maka pada kesempatan yang sama juga saya akan menjelaskan beberapa sumber dasar terjadinya pencemaran air tersebut. Yang pertama, terdapat pencemaran air domestik. Pencemaran ini terjadi akibat limbah rumah tangga yang terlalu berlebihan, seperti penggunaan deterjen, sabun, sisa-sisa makanan maupun sampah yang dibuang ke badan air tanpa melakukan pengolahan. Yang kedua, pencemaran air industri. Pencemaran ini berasal dari limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan juga minyak. Yang ketiga, pencemaran air pertanian. Pencemaran ini terjadi akibat penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan yang nanti terbawa air hujan ke sungai dan juga danau. Yang keempat, pencemaran air lainnya. Maksud dari pencemaran air lainnya adalah pencemaran dari kegiatan seperti pertambangan, tumpahan minyak, dan juga kebocoran limbah radioaktif. Yang berikut adalah dampak pencemaran air terhadap kehidupan. Dampak pencemaran air mencakup berbagai aspek dan dapat memiliki konsekuensi serius, meliputi yang pertama, dampak terhadap kesehatan manusia, di mana pencemaran air dapat menyebabkan penyebaran penyakit air seperti diare, kolera, tifoid, dan infeksi lainnya. Yang kedua, paparan jangka panjang terhadap zat-zat kimia berbahaya dalam air seperti logam berat atau senyawa kimia industri dapat berkontribusi pada penyakit kronis seperti kanker, gangguan endokrin, dan masalah kesehatan lainnya. Dampak yang kedua itu terhadap ekosistem air, di mana yang pertama, pencemaran dapat menyebabkan kematian ikan, hewan air lainnya, dan mikroorganisme yang hidup di dalam air. Yang kedua, kualitas air yang buruk dapat merusak habitat air, termasuk sungai, danau, dan pesisir.
Dampak yang ketiga yaitu dampak terhadap ekonomi, di mana meliputi pencemaran air dapat mengakibatkan penurunan kualitas air minum, memaksa investasi tambahan dalam pengolahan air, dan meningkatkan biaya kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Yang kedua, zat-zat kimia atau bahan lain dalam air dapat menyebabkan korosi pada infrastruktur seperti saluran air, pipa, dan instalasi pengolahan air. Yang ketiga, kematian massal biota air dapat mengerikan industri perikanan, sementara pencemaran pantai atau sungai dapat mengurangi daya tarik wisata, berdampak negatif pada sektor pariwisata lokal. Jadi teman-teman, kita masuk pada materi kelima, yaitu cara penanggulangan pencemaran air. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya masalah pencemaran air sampai sekarang ini belum terselesaikan dengan baik. Jadi di sini kami menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, pengelolaan air limbah. Seperti yang kita ketahui teman-teman, pengelolaan air limbah ini dapat mengurangi pencemaran air. Artinya kita mulai mengelola air limbah atau membersihkan air limbah untuk mengurangi masalah pencemaran air. Yang kedua yaitu pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Jadi pestisida dan pupuk kimia ini juga dapat berdampak negatif terhadap masalah pencemaran air. Dari sini dapat kita simpulkan dan dapat kita lihat bahwa perlu adanya penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara pintar. Artinya penggunaannya jangan terlalu berlebihan. Yang ketiga yaitu pengelolaan sampah dan plastik. Jadi masalah sampah dan plastik ini juga dapat berdampak negatif terhadap pencemaran air. Dari sini kita dapat menggunakan sampah dan plastik dengan baik, yaitu salah satu contohnya mendaur ulang sampah plastik agar mengurangi pencemaran air. Yang keempat yaitu penegakan hukum dan regulasi. Jadi teman-teman, ini berkaitan dengan pemerintah. Artinya pemerintah di sini harus bekerja lebih keras lagi agar mengurangi masalah pencemaran air. Pemerintah juga perlu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar meningkatkan kesadaran terhadap menjaga kebersihan lingkungan khususnya air. Lalu yang kelima yaitu peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat juga teman-teman dalam hal ini sangat berperan penting untuk mengatasi masalah pencemaran air. Artinya masyarakat harus bekerja, salah satu contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya untuk mengurangi masalah pencemaran air atau jangan membuang sampah di laut. Yang keenam yaitu inovasi dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini teknologi di dunia ini makin canggih. Kita bisa gunakan teknologi untuk mengurangi masalah pencemaran air. Contohnya gunakan teknologi untuk membersih sampah di dasar laut. Jadi teman-teman, dari materi ini dapat kami simpulkan bahwa pencemaran air merupakan ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Dampaknya melibatkan penyebab penyakit, kematian biota laut, kerusakan habitat, dan kerugian ekonomi. Jadi untuk mengatasi masalah ini perlu adanya tindakan konkret seperti meningkatkan sistem pengelolaan air limbah, pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pengelolaan yang efektif sampah dan plastik, serta penegakan hukum dan regulasi yang ketat. Jadi kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama, kita dapat melindungi sumber daya air dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat juga memegang peran krusial dalam menjaga kebersihan air dan melibatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestariannya. Dengan menyadari urgensi pencemaran air, kita dapat bersatu untuk menciptakan perubahan positif demi keberlanjutan bumi.